Emangnya pabrik sepatu itu ada satu jualnya? Kalau ada keterangan dari pabriknya, saya hanya jual satu sepatu, ya berarti dia. Nggak usah diperiksa lagi. Berarti pasti dia karena jual sepatunya cuma satu itu doang. Karena ada dari pabriknya ngumumin, maaf, sepatu merek ini dan motifnya seperti ini hanya kami jual satu saja. Audio Jungle. Kan saya bilang saya nggak nantang. Saya bilang saya jaga Pak Presiden Pak Prabowo, saya jaga Wakil Presiden Mas Gibran. Siapa saja yang ganggu saya sikat, termasuk Pak Jokowi yang ganggu saya sikat. Kenapa? Karena rasa terima kasih saya kepada Pak Prabowo, Mas Gibran, termasuk pada Pak Jokowi, mantan presiden kita. Biar gimana beliau ada harganya, beliau ada jasanya gitu loh. Kalau digeneralisir begitu gimana kita? Tradisi seperti itu akan membangkitkan pengkhianatan bangsa dan akan menjadikan bangsa ini disintegrasi. Bisa perang saudara loh. Kalau kejadian seperti mereka-mereka ini dibiarkan, dianggapnya ini kebenaran, padahal ini pembenaran. Kebenaran ini dibiarkan terus masif, akhirnya apa? Melunturkan jiwa nasionalisme kita untuk membantu berjuang menjaga stabilitas nasional. Kalau sana kita biarkan orang-orang seperti ini dikit-dikit tai, dikit-dikit goblok, menteri aja digituin, apalagi rakyat biasa kayak kita. Lawang saya aja sekarang dimaki-maki sama mereka kok. Gitu loh. Makanya saya balas lagi mereka kemarin. Ketika mereka maki-maki saya, gue nggak kenal lu sialan. Tapi saya balasnya pakai lagu gitu loh. Saya balas lagi, gue nggak kenal lu kok lu maki-maki gue. Gitu loh. Boleh lu membela, tapi lu tunjukin dulu surat kuasa lu sebagai apa. Lu berbicara sebagai apa? Tupoksi lu sebagai apa memaki-maki gue. Kalau lu ada surat kuasa atau lu ada juklak-juknisnya dari Menkumham, sebagai apa lu berbicara di situ, boleh. Tapi jangan memaki-maki juga walaupun ada alas haknya. Jangan ngata-ngatain menteri ini itu. Ya ilah ilallah. Menteri cewek pariwisata lu tahu sendiri. Ibu apa itu menteri pariwisata? Dikatain sama dia, aduh, nggak layak banget kalimatnya. Sama si Salim Doer dikata-katain bodoh apa bego apa-apa. Emang Salim Doer tuh pinter apa enggak sih? Kok ngata-ngatain orang semua bodoh-bodoh gitu loh. Rombongan mereka tuh pinter gak sih? Sampai ngata-ngatain Pak Prabowo itu kucing tua. Hah? Macan tua apa segala. Itu pada pinter gak sih? Nah ini gue minta sama Kapolri ya. Gue udah ngelaporin nih Pak Listio Sigit Prabowo yang saya sayangi dan saya hormati. Ya. Saya udah laporkan mereka di Polres Tangerang Selatan dengan beberapa laporan. Mohon dikawal Pak. Ini cyber, ini pemulihan KUHP, kita tes dengan laporan saya ini. Ya Pak ya. Masalah tuduhan mereka terhadap saya yang katanya saya ini otak daripada pelaku pemboman atau pemboman molotov yang ada di rumah DJ Doni. Demi Allah, demi Rasulullah, saya demi syahadat saya tidak pernah meminta kepada orang untuk menghancurkan DJ Doni dengan cara begitu. Kalau saya nggak senang sama DJ Doni, saya akan samperin rumahnya, saya datangin, saya gebukin dia. Kalau saya nggak senang, ya. Tetapi saya nganggap dia masih wajar-wajar aja, jadi debat biasa aja sama saya. Kalau dia ngatain saya katain lagi. Tapi kalau dia udah keterlaluan, saya datang, mau apa? Gebuk-gebukan gak apa-apa. Gitu loh. Orang saya track recordnya udah sering nyerang orang kok. Dari dulu, dari zaman saya bujangan. Saya nyerang orang, saya bakar rumah orang aja udah pernah. Tapi saya nggak ngumpet-ngumpet, bakar aja, tinggal siram bensin, bakar, kenapa? Saya kan masuk penjara paling berapa ya kan? Gitu. Jadi cara-cara yang gak elegan itu jangan dituduhkan kepada saya. Ya. Tapi sekarang tidak begitu lagi saya. Ini dulu, peristiwa dulu waktu saya bilang bujangan atau itu. Sekarang udah sadar, saya sudah jadi penegak hukum, jangan dipancing-pancing lagi. Tapi Gitu. atas video abang yang viral itu ada sesuatu yang dirugikan nggak sih bang dari abang? Ya dirugikan lah, itu kan ilmu cocok logi namanya. Lewong saya jalannya tahun 2023 kok sama anak ini yang sebelah saya. Emangnya pabrik sepatu itu ada satu jualnya? Kalau ada keterangan dari pabriknya, saya hanya jual satu sepatu, ya berarti dia. Nggak usah diperiksa lagi, berarti pasti dia karena jual sepatunya cuma satu itu doang. Karena ada dari pabriknya ngumumin, maaf, sepatu merek ini dan motifnya seperti ini hanya kami jual satu saja. Dan ini limited edition misalnya. Ah, gue yakin dia pelakunya sebelah gue. Tapi kalau dibilang sepatu cocok logi tahun 2026, sepatu ini 2023 dicocokin, nggak bisa bos. Biarkan polisi yang, kan polisi bisa nyadap handphone gue tuh. Ya kan pasti polisi tahu tuh gue merintah siapa, pasti tahu lah polisi itu. Sadap aja handphone gue. Gue merintahkan nggak orang untuk gitu ya. Jadi biarkan polisi bekerja.
Mudah-mudahan polisi profesional. Saya yakin lah karena gue bangga dengan polisi kita kan. Makin hari makin keren ya dipimpin Pak Listio Sigit Prabowo. Jadi eh udah sekarang intinya eh, orang-orang seperti ini harus segera dikarungin ya, dikarungin, dimasukin ke bui ya. Kalau memang memenuhi unsur, laporan saya ini 7 laporan ini masuk, segera diamankan orang-orang ini. Biar negara ini tertib ya. Karena ini Risbon sama Suryo udah jadi tersangka ini muncul lagi. Bahkan dia nggak malu-malu dia bilang, kalau saya mati kata si Salim ya, kata si Salim Doer, kalau saya mati, kalau saya apa, seakan-akan pejuang beneran gitu loh. Saya mati, kalau saya gugur, masih banyak lagi Salim-Salim yang lainnya kata dia. Dia jadi kayak memunculkan bibit permusuhan gitu di negara ini gitu. Ngapain sih gitu? Mengkritik boleh. Undang-Undang Dasar 45 sudah mengakui itu, membolehkan itu di pasal 28. Resolusi PBB pun syarat untuk bernegara dan mendirikan negara harus ada lembaga kontrol sosial. Boleh mengkritik itu, tetapi jangan kelebihan lah bos. Jangan binatang disematkan di Pak Bahlil. Jangan binatang disematkan ke Pak Julhas. Ketua umum PAN lo itu, ketua umum Golkar lo mereka. Gitu loh. Jangan waketum PSI juga diledek-ledek gitu. Jangan bos, hargai mereka, mereka itu pejabat bos. Kalau you merasa kurang ya ekonomi lu kurang gara-gara lu goblok ya, jangan nyalain pemerintah. Gue goblok nyalain pemerintah, goblok gak karena lu sendiri gak belajar ya. Contoh kayak gua mau ditaruh dimanapun, negara kondisi apapun, ekonomi gue stabil. Kenapa? Karena gue pinter, gue belajar, gue kuliah gitu loh. Jangan gara-gara lu kismin, lu goblok, lu nyalain pemerintah. Kegoblokan lu, ketololan lu karena kegoblokan lu, bukan karena pemerintah ya. Hari ini yang teriak-teriak susah, yang teriak-teriak goblok kan cuma lu doang. Kayak kita yang sekolah, kayak kita yang belajar, mana yang teriak-teriak. Hidup normal aja. Slow aja hidup. Nggak ada pengaruh-pengaruhnya lah. Gue juga mantan gembel kok di terminal. Gue juga mantan supir angkot, mantan pengamen. Gue tiap pagi nyuci bis kok di Blok M. Gitu loh. Gue nyuciin patas-patas yang pada parkir gue cuci-cuciin di Blok M. Gitu loh. Buktinya gue sukses karena gue belajar. Gitu. Jangan lu gara-gara lu goblok pemerintah lagi. Siapapun presidennya besok ada yang kismin, ada yang goblok, disalahin pemerintahnya. Ini tradisi seperti ini dirubah lah. Gitu loh. Kalau lu susah hidup lu, itu bukan karena pemerintah. Pemerintah udah cari cara agar lu pinter. Itu karena ketololan lu. Kegoblokan lu pada. Jangan nyalain pemerintah. Gitu loh. Ya, apalagi memaki pemerintah, menghardik pemerintah. Kalau mau ngikutin gue sampai S3, sampai S campur, S kembok. Gitu loh. Gelar lo banyak. Itu. Kalau gelar udah banyak, enak hidup. Mau ditaruh di mana aja hidupnya nyantai. Nggak ngaruh mau dikasih jabatan, nggak dikasih jabatan. Tetap jalan itu hidup. Gitu. Bang, kalau berita nih, dari laporan yang sudah Abang masukkan itu, agenda berikutnya apa Bang? Dari udah ada tahu? Agenda berikutnya kan gue nungguin lagi yang menghina gue. Ntar tinggal gue screenshot, gue laporin lagi. Kan pusing. Gue gak mau pusing. Ada berapa puluh yang menghina gue. Gue laporan di Polda, di Polres. Itu ujung-ujungnya pada japri gue. Bang, ayolah bang. Ayolah bang. Gahar di media sosial doang. Semua banyak yang menghina gue. Ada berapa puluh laporan gue yang gak jalan. Bukan karena gak jalan. Itu Polres kerjanya bagus. Polda kerjanya bagus. Karena gue stop bos. Karena mereka udah ngemis sama gue. WA. Ayolah bang. Kadang-kadang tuh nyuruh orang yang kenal sama gue. Gitu loh, memohon-mohon gitu. Banyak kok yang gue lapor-laporin semuanya, termasuk artis papan atas, papan penggilesan udah gue laporin semua. Tapi kan pada ngejapri gue semua. Udahlah bang, ya bang saudara bang, ya udah. Gue kan orang gampang pemaaf. Ya udahlah, udah gue anggap udah kias lah, gue anggap dah. Gitu. Lagi gue menjarin orang juga nggak ada gunanya, udahlah. Oke, udah damai. Bukannya polisi nggak jalan, polisi jalan. Apalagi Polres Tangsel. Begini Polres Tangsel. Keren Polres Tangsel itu, gue laporan diterima langsung jalan minggu depannya. Panggilannya. Artinya ada kemungkinan damai juga bang dengan terlapor yang tadi aku. Iya bisa damai boleh aja, tetapi tolonglah kalau kritik itu jangan bahasa binatang sama jamban dikeluarin, bos. Itu pejabat, bos. Jangan jamban, bos. Apalagi Pak Prabowo udah bilang, mati aja gue siap untuk Pak Prabowo. Jangankan cuma di penjara, mati gue siap. Gue dari 2009, bos, ngikutin Pak Prabowo, bos. Gitu loh. Jadi orang kayak gue dia udah gak bisa diatur bos kalau masalah Pak Prabowo bos. Gue jangankan penjara, mati gue siap. Itu ya. Bukan gue karena mencari jabatan ya, sorry ya kan. Sekali lagi, gue udah kaya, gue udah banyak jabatan, gue banyak gelar.
Gue banyak aset, banyak apa. Ya, banyak duit. Jadi jangan bilang gue nyari jabatan. Ya. Bicara soal teror yang marak terjadi oleh influencer dan bahkan di Indonesia juga, kemarin Iya. aku juga sempat mendapatkan teror juga ya bang. Teror berapa kali di rumah. Cuman kan gue nggak mungkin teriak kayak mereka, cewek. Ah. Teror seperti apa Iya yang ada, Abang alami? sebentar lagi gue kirim, bentar lagi nyampe. Awas ini, wea banyak banget. Hei Firdaus anjing. Hei Firdaus tunggu lu ya. Di jalan lu pasti gue habisin dulu. Kayak begini kan teror-teror murah yang tiap hari gue ketemuin. Karena gue kan vokal orangnya, jadi tiap hari tuh gue pasti diteror. Lah gue bilang, lu neror, gue teror lagi, tempat lu di mana? Kan tinggal gue cari kalau lu berani. Nggak dikasih tahu alamatnya. Gak khawatir bang ada teror-teror seperti itu? Nggak ada. Buktinya gue jalan di jalan biasa aja. Di teror aja, paling teror bulat, teror dadar. Oke bang. Oke, thank you bang. Iya, oke, ya. Teror dadar. Ih, baru teror dadar, teror bulat itu siapa? Itu udah cumi-cumi dia. Hah? Taruh band. Oh, Willis. Ya. Rumah abang yang di Porinda ya? Yang kemarin? Pori Indah, budak bang. Enggak, Pondok Indah. Rumah gua Pondok Indah ada. Ada di dalam kali bang. Iya. Nggak ada yang wes. Di Pondok Indah juga ada rumah. Inang Kuning.